Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai. Pertama-tama Bapak ingin meminta maaf karena sejak 2 atau 3 minggu lalu Bapak udah jarang masuk kelas ya karena Bapak lagi kuliah profesional guru. Kalau dokter tuh lagi koas gitu, itu lagi koas. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kalian belum ulang. Bapak mau masih mau ngasih materi penguatan tentang menentukan periode dan golongan dengan dari konfigurasi elektron outflow. Oke. Nah, by the way, ini kalian mungkin sebagian udah pada siap, tapi buat yang belum siap, silakan simak materi ini, oke, sebaik mungkin. Bapak ambil contoh. Misalkan Bapak di sini punya unsur natrium nomor 11, kalium nomor oke, nanti dulu natrium dulu aja ya. Kita bikin konfigurasi elektronnya. Ini kan ada 11 elektron ya, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ya kan? Nah, cara nentuinnya itu adalah kita fokus ke kulit terluarnya. Fokus ke kulit terluarnya. Ini kan kulit pertama, kulit kedua, kulit kedua juga. Nah, ini kulit terluarnya, kulit ketiga. Nah, ini yang menunjukkan periode tuh. Berarti dia ada di periode berapa? Periode 3. Sedangkan yang menunjukkan golongan itu ada di berapa subkulitnya. Dia di S1 loh. S1 itu berarti dia golongan 1A gitu ya. For your information bahwa penulisan konfigurasi elektron ini bisa disingkat sebenarnya. Disingkat menggunakan unsur-unsur yang ada di golongan 8A. Apa aja itu? Heran, nenek, Ari, keriting sekali rambutnya. Helium ini nomor 2, neon ini nomor 10, argon ini 18, krypton ini 36, dan seterusnya. Coba dicek di tabel periodik. Jadi misalkan kalau mau nulis kan 11 nih. 11 tuh paling dekat ke mana? Ke 10 kan. Jadi si 10 elektron ini bisa diganti penulisannya dengan dalam kurung siku neon. Neon kan ini nomor 10 ya. Berarti sisa apa? 3s1 gitu. Oke. Contoh kedua. Misalkan Bapak punya nomor 19 kalium. Konfigurasi elektronnya berarti lihat 19 dekat kemana? Sini kan, AF argon 18. Nah, AF tuh. Cuma bingung juga sih kalau kayak gini. Udah AR tuh apa ya? 4S atau 3S atau apa? Nah, makanya kita harus bikin patokan dulu sebenarnya mah di awal. Patokan konfigurasi elektron sebanyak-banyaknya lah. Misalkan nih kita jadiin patokan ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini kan udah 10, 20 ya. Udah 4S2 tuh 3D 10 gitu. Ini udah 30. Udah 3D itu 4P6. 4P6. Ini 36 nih. Sampai sini. AR itu kan 18, berarti sampai sini nih. Nah, berarti setelah 18 tuh, setelah AR 18 itu adalah 4S2 ya kan? Nah, salah, 4S1 dong. Kalau ini kan 18 tambah 2, 20. Harusnya kan 19 kan? Bapak sengaja salah, Ci. Gue mah dia. Gue mah nggak sengaja ya. Ini 19.
Berarti dia ada di periode berapa? Periode 4, golongannya S1, golongan 1A. Ya kan? Kita lihat di tabel periodik. Nah, tuh, natrium periode 3, kalium periode 4. Golongannya sama-sama 1A. Ya kan? Sekarang kita lihat kalsium nomor 20. Mirip ini dong. Ya, AR. Cuma itu mah 4S1. Kalau ini mah 4S2 ya. Berarti periodenya sama-sama periode 4. Tapi golongannya karena ininya 2. Berarti dia ada di golongan 2A. Betul nggak? Tuh, kalium, kalsium. Ya, golongan 2A. Periodenya 4. 1, 2, 3, 4. Tuh, baris keempat. Oke ya. Nah, jadi kalau berhenti di S1, golongan 1A, S2 pasti 2A. Gitu. Sekarang kita lihat kalau unsurnya misalkan aluminium. Aluminium itu nomor 13. Berarti gampang ya. Neon. 10 sih mana tadi? Ini 10. Neon. Terus 13. Berarti 3S1. Ya 3S2, 3P1 ya kan? 3S2, 3P1. Nah, ini kan kulit terluarnya 3 nih, sama-sama 3. Udah kita bisa langsung simpulin berarti dia ada di periode 3. Nah, kalau ada S dan P pada kulit yang sama, kulit-kulit apa sama-sama di kulit ketiga atau sama-sama kulit kedua, sama-sama kulit keempat gitu ya. Itu harus dijumlahkan. Di S-nya ada 2, di P-nya ada 1. Berarti ini ada di golongan 3. 2 tambah 1. Golongan 3 apa? A. Oke. Coba contoh lagi, Pak. Misalkan yang agak gede. Klor 17 Cl. Ini kan masih sama ya neon ya. Karena kan sebenarnya dekat ke 18 tapi nggak nyampe jadi nggak bisa. Pakainya yang bisa. Sisa 7 berarti 3S2, 3P5 ya kan? 3S2, 3P5. Berarti ini dari periode berapa? Nah, betul. Periode 3. Golongannya set S-nya 2, P-nya 5, jumlahin jadi golongan 7A. Oke, sip ya. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau dia berhenti di S, dia pasti golongan A. S tambah P juga sama golongan A. Tapi ini mah 1 sampai 2 doang. Kalau S tambah P itu pasti 3A sampai 8A kan? Sekarang kita coba yang unsur-unsur yang ada di golongan B. Misalkan unsurnya itu TI nomor 22. Ini kan kalau disingkat 18 ya. Udah 18 teh apa? AR. Udah ditulis 18 AR nah gitu. AR 18 nih. 18-nya sampai sini itu 22 kan? Berarti 4S2, 3D2 ya. 4S2, 3D2. Nah, ini ada dua kulit yang berbeda nih. Tapi kita fokus ke kulit terluarnya aja. Kulit ketiga sama kulit keempat lebih luar yang mana? Keempat kan? Berarti ini periode 4. Gitu. Tinggal golongannya. Nah, golongan itu sama yang S dijumlahin sama yang D.
Walaupun kalau menjumlahkan S sama D, itu pasti kulitnya nggak sama. 4 sama 3 gitu. Kan kalau P mah sama-sama 3 ya nih. Sama-sama 3, sama-sama 3, sama-sama 2, sama-sama 4. Kalau S sama D pasti gejolog. S-nya D4, D-nya D3 pasti beda satu. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jumlahin aja. Berarti dia ada di golongan berapa? 2 tambah 2, 4 ya. Golongan 4. Tapi bukan A, golongannya B. Jadi kalau unsur itu berhentinya si konfigurasinya terakhirnya di S sama D, itu pasti golongan B. Oke. Contoh lagi. Oke. Kita mangan. Bukan makan ya. Unsurnya makan. Unsurnya mangan maksudnya. Nomor 25. Nah, singkat 18 pasti kan AR. Pasti 4S2, 3D. Nah, berapa? Ini kan 18, 20. Berarti 3D5 dong. Gampang lah ini tuh. Pada ada 4. Kulit terluarnya kan yang keempat ya. Nah, golongannya S-nya 2 tambah D-nya 5. 7 kan? Berarti golongannya 7B. Nah, gitu. So easy, man. Lagi. Papa punya Fe 26, Ni 28, nikel. Terus kuprum itu tembaga ya. Ini nomor 29. Terakhir Zn, zinc atau seng, nomor 30. By the way, nanti kalian coba cocokkan dengan ini yang ada di tabel periodik. Fe 26 berarti 18 HR ya. 4S2 20 berarti 3D 6. Berarti ini periode 4 ya kan? Golongannya 2 tambah 6 8 A. Ya. Kalau ini AR 4S2 3D 8. Ini pasti periode 4. Golongannya berapa? 2 tambah 8 10. Tulis ya. Ada gitu golongan 10B. Nah, ini tetap golongan 8A. Jadi yang jumlahnya berapa ya? Yang jumlahnya ini kan jumlahnya 8 nih. Ini jumlahnya 10. Yang jumlahnya 8, 9, 10 itu tetap golongannya 8A. 8B. Jadi salah lagi. Ini B ya, karena di D semuanya. Sorry. Yaitu di sini tuh. Ini kalau jumlahnya 8, itu golongan 8. Kalau jumlahnya 9, golongan 8B juga. Sorry, B. Kalau jumlahnya 10, golongan 8B juga. Ya. Lihat, kalau jumlahnya 11, 1B. Kalau jumlahnya 12, 2B. Lihat yang ini. Ini tuh AR konfigurasinya ya. 4S2, 3D, 9. Cuma ingat ya unsur nomor 29 mah pakai aturan setengah penuh gini. Jadi yang ininya 1, yang ininya 10 justru kebalik. Tapi tetap jumlahnya kan sama. Ini 18 tambah 10, 28 tambah 1, 29. Periodenya sama, periode 4. Golongannya, karena ini jumlahnya 11. Jadi golongan berapa kalau 11? 1B. Ini berarti jumlahnya bakal 12 nih si Zn ini. 4S2, 3D 10 ya kan? Periode 4. Nah, golongannya 2 tambah 10, 12 berarti golongan 2. Oke. Gitu. Sorry kalau cepet-cepet ya. Karena biar nggak kepanjangan videonya. Di playback speednya di
diperlambat aja atau diulang-ulang kalau belum paham. Selanjutnya ada beberapa latihan soal yang harus dikerjain. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Minggu depan ulangan, insya Allah pada bisa ya. Dari bilangan kuantum tuh ulangannya. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.